menaruh curiga, bagaimana mungkin masyarakat menanam tempat lahan pemerintah kalau tidak ada izin dari pemerintah. Persoalan pagi. Sampai ketemu lagi dengan saya Lulu Milan, dan di samping saya ini ada siapa? Asterius Billy. Oke, Asterius Billy. Jadi hari ini kita mau diskusi sedikit terkait beberapa video yang sempat viral di beberapa grup, dan video itu cukup kontroversi. Hari ini saya bersama Pak Asterius Billy. Menurut kacamata Pak Asterius Billy dari video yang beredar itu, menurut Pak, kira-kira bagaimana pemusnahan lahan padi? Jadi logika apa yang digunakan pemerintah daerah untuk menembas hasil tani yang selama ini sudah dikelola oleh masyarakat, yang secara faktanya lahan itu adalah milik pemerintah, tetapi kan bagaimana kebijaksanaan, jangan sampai pemerintah itu menggunakan logika bukan hati. Ya, itu sebabnya saya sangat sangat kecewa kalau dilihat dari sudut pandang budaya. Saya rasa ini menurut saya ini sangat kualat. Orang Sumba itu kalau di Sumba ya, menumbangkan padi itu dengan unsur kesengajaan itu sangat fatal namanya. Serius. Ini bukan untuk mencari view atau konten supaya ini viral, tetapi bagi saya padi itu adalah marwah dan identitas orang Sumba sebagai makanan pokok dan wajib yang membesarkan kita semua hingga pada hari ini kita berpikir kritis, berpikir menjadi orang sukses, ya itu padi gitu. Nah, lanjutan dari saya, ini sangat arogan dan tidak ada pendekatan persuasif yang dilakukan oleh oknum pemerintah agar ini terselamatkan. Kalau alasannya untuk menanam ulang bibit padi sehingga nanti diberikan lagi kepada masyarakat, ini kan kita bisa lihat sikonya. Harus ada komunikasi yang baik sehingga masyarakat itu kan, apalagi sekarang di tengah pandemi corona ya. Nah, kita mengalami inflasi, ekonomi kita semakin menurun. Jadi bagaimana pemerintah itu harus memposisikan itu, hal yang sudah ada jangan sampai ditebas. Ini harus bagaimana nanti kalau misalkan virus corona ini bertahan sampai 2021. Ini bukan doa, tetapi kan harus punya siasat sendiri. Itu maksud saya. Nah, ya saya hanya memberikan gambaran itu, tapi gambaran yang saya sampaikan itu adalah unsur kekecewaan pertama. Yang kedua, ketidakhadiran pemerintah terhadap masyarakat. Ya, ini bentuk penindasan secara sistematis yang dilakukan dari atas di pemerintah daerah kepada masyarakat kecil yang di bawah. Ya. Oke, terima kasih Pak Aste untuk gambaran singkatnya. Nah, saya mau bertanya lagi soal apakah proses pengambilan keputusan ketika padi itu ditebas atau diratakan oleh traktor, dan ketika ditanam kembali benih itu menurut Pak Aste itu efektif? Saya tidak memahami cuaca dan situasi di tempat kejadiannya, tetapi yang saya tegaskan secara pribadi, pemerintah daerah harus minta maaf dan melakukan secara ritual budaya atas tindakan anarkis yang dilakukan dan menumbangkan padi dengan unsur kesengajaan. Itu yang penting. Jadi satu poin penting itu terlepas dari logika berpikir pemerintah, tetapi ini konsep budaya kita dihilangkan. Konsep yang secara sengaja mereka lakukan, dan menurut saya pemerintah daerah harus minta maaf dan secara ritual budaya kepada masyarakat. Itu yang penting. Jadi ketika padi menurut Pak Aste itu sebagai
sumber kehidupan dan menurut kebudayaan itu sangat fatal. Kira-kira proses pendekatan kebudayaan ini maksudnya seperti bagaimana? Ya, proses pendekatan dari pandangan budaya itu kan pertama ada sudah menumbangkan padi sebagai warisan atau makanan yang hidup ya. Ya. Kalau di orang Sumba itu padi terbakar saja di dalam rumah adat itu pasti akan dilakukan proses kebudayaan. Itu tanpa unsur kesengajaan. Apalagi ini saya lihat ini unsur kesengajaan atas dasar alibi yang menurut saya juga normatif saja karena mau ditanam benih. Nah, maksud saya itu tidak rasional karena bagaimana menanam benih yang sudah ada kamu tumbangkan gitu. Dan toh juga yang menanam ini adalah masyarakat. Kenapa tidak dibiarkan saja hanya bertahan hanya 2 minggu 3 minggu ya kan? Ya. Atau jangan sampai ada kesepakatan lain menurut Pak. Apapun kesepakatannya, jangan sampai mengorbankan sesuatu yang sudah ada. Ya kan? Kesepakatan itu kan atas dasar untuk mencapai kebijaksanaan. Tetapi kalau kesepakatan itu merugikan, namanya win-loss atau menang kalah, atau kita kan butuh win-win solution. Ada kemenangan lalu sama-sama ada solusi. Ini tidak. Mencari kebijaksanaan, masyarakat dikorbankan, dirugikan, hasil tanaman mereka sudah berusaha untuk menaruh pupuk, membersihkan lahan itu yang walaupun bukan milik pribadi ya, milik pemerintah daerah, tetapi kan wujud kehadiran pemerintah adalah bagaimana mereka mampu menjadi memberdayakan masyarakat. Oke, terima kasih. Kira-kira menurut Pak Aste, tawaran selain rekonsiliasi secara budaya, minta maaf, doa segala macam, saran untuk pemerintah daerah Sumba Timur? Ya, saya tidak ingin memberikan saran yang begitu ini ya, tetapi saya melihat bahwa ini adalah dampak dari ketidaktahuan. Yang pertama, yang kedua, ini cenderung dipolitisasi dan juga ada oknum-oknum tertentu yang melakukan pungli bisa jadi. Karena saya menaruh curiga, bagaimana mungkin masyarakat menanam tempat lahan pemerintah kalau tidak ada izin dari pemerintah. Persoalan mereka menanam benih kan bisa digeser untuk mencari benih yang baik, itu kan itu hal yang teknis ya. Saya rasa ini arogan yang menurut saya sangat fatal. Kalau pesan singkat saya untuk pemerintah daerah Sumba Timur adalah tolong hal-hal yang bersifat sakral itu jangan dianggap remeh. Bagi saya padi ini adalah makanan yang sangat sakral, yang sangat diharapkan. Bayangkan saja orang Sumba melakukan panen, masih melakukan prosesi adat sebagai ucapan syukur kepada leluhur alam semesta. Mereka sudah diberi karunia untuk mendapatkan padi yang sesuai dengan hasil keringat. Ini penting. Itu sudah yang disampaikan, Pak. Itu saja. Jadi terima kasih Pak Aste Billy sudah memberikan saran, kritik, masukan, catatan penting bahwa persoalan ini jangan dianggap sepele karena di tengah pandemi kita butuh makan. Saya juga melihat situasi ini sebagai sebuah masalah besar karena Sumba Timur sendiri tidak semua warganya itu bisa makan. Ada yang masih mencari ubi, ada yang di kampung-kampung masih susah makan, dan ini juga menjadi catatan pemerintah daerah dan
kita semua bahwa mengambil keputusan itu harus jangan menguntungkan salah satu pihak, Pak, ya. Harus sama-sama diuntungkan dan sama-sama punya solusi. Ya. Gitu, Pak, ya. Saya rasa pas dulu. Nanti sampai ketemu lagi di cerita